Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama Salwin Channel di SMA Negeri Titian Teras, Jambi. Kita mengikuti peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah bersama Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Abdul Latif MAG, dosen Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, yang hadir dalam perayaan Isra Mi'raj kali ini. Kepala sekolah bersama seluruh majelis guru, tata usaha, dan karyawan, serta seluruh peserta didik di SMA Negeri Titian Teras, Jambi. Baik, kita ikuti liputan selanjutnya peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di SMA Negeri Titian Teras, Jambi, Salwin Channel. Pada hari ini, Jumat 17 Februari 2022, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita bisa bertemu di rumah Allah ini, di Masjid Darul Ulum, rumah ilmu, gudangnya ilmu di SMA Negeri Titian Teras. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang telah menghadiri dan insya Allah mengikuti pengajian ini dengan tertib dan khidmat. Dan untuk itu juga tolong sampaikan terima kasih kami, keluarga besar SMA Negeri Titian Teras, kepada orang tua kalian yang telah mendonasikan sebagian rezekinya untuk perbaikan masjid ini. Insya Allah masjid kita nyaman dan akan kita usahakan lebih nyaman lagi. Mudah-mudahan bisa terpasang AC nanti ruangan ini. Maka nanti sampaikan ke orang tua. Kita butuh sekitar 6 buah AC tegak. Nah, sehingga kalian betah di masjid ini. Allah Akbar. Bapak Ibu dan anak-anakku yang saya hormati, berkaitan dengan peringatan Isra Mi'raj pada hari ini, kita ambil tema melalui peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mari kita tegakkan, kita dirikan sholat berjamaah dalam rangka meningkatkan akhlak dan adab kita. Kenapa? Dengan sholat maka akan mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Dan perbuatan-perbuatan ini merupakan perbuatan yang berkemungkinan besar terjadi di dalam lingkungan kita. Oleh karenanya, mari kita makmurkan masjid ini dengan selalu menegakkan dan mendirikan sholat secara berjamaah pada 5 waktu terutama. Kemudian berikutnya, melalui kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar SMA Negeri Titian Teras yang telah mendonasikan sebagian rezekinya untuk kita sumbangkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan melalui kegiatan namanya Sidak Rasa Rahman, yaitu sedekah infak ya bagi dermawan kita pada Rajab, Sa'ban, dan Ramadan. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Faqad Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-farqu bainal muslim wal kafir as-salat. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Alamin. Kalau kita buka ayat Al-Quran yang dibacakan oleh adenda kita tadi, Allah mengawali kata-kata Subhanallazi asra. Di pondok pesantren, asra itu fi'il madhi. Asra yusri isra'an, yang artinya berjalan malam. Dan Nabi itu diperjalankan, bukan Nabi yang berjalan. Jadi asra itu maknanya diperjalankan. Sesuatu yang diperjalankan itu pasti istimewa. Nabi bukan berjalan sendiri, tapi Nabi diperjalankan oleh siapa? Sang pencipta alam semesta. Berarti asra itu sesuatu yang istimewa. Makanya mohon maaf, saya sering sampaikan, jangan mengukur peristiwa Isra dengan rasio, karena rasio terbatas, sementara penciptaan Allah tidak terbatas. Secara akal, sesudah sholat isya, dada Nabi dibedah, dibersihkan, berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itu kalau jarak pakai mobil kurang lebih 2 bulan. Pakai onta 2 bulan, pakai ojek pingsan. Tapi Rasulullah sekali lagi diperjalankan dari Mesir ke langit pertama. Itu jaraknya kalau ditempuh dengan pesawat itu 500 tahun baru sampai ke langit yang pertama. Dari langit yang kedua ke langit ketiga sampai ke 7 itu hitungannya hampir 3.000.000 tahun. Belum lagi sampai ke Sidratul Muntaha. Sidra itu bahasa Arabnya, mohon maaf, mungkin di sini banyak juga dari pondok pesantren. Sidra itu batas yang paling tinggi. Maka di atas Sidratul Muntaha itu tidak ada di alam. Siapa dia? Kursinya Allah. Tapi mohon maaf, jangan kita pahami bahwa Allah berada di atas. Dalam ilmu tauhid atau usuluddin, Allah berada di mana-mana. Dalilnya apa? Lillahil masyriqi wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum subuh Nabi sudah berada di Hijrul Mayyit. Dalam riwayat, setelah Nabi berangkat dari Hijr Ismail Susda Isa, Nabi pulang, itu bekas tidur Nabi masih ada. Berarti Nabi berangkat dalam waktu yang sangat singkat. Saya ingin ngaji namu sedikit kawaid grammar. Kenapa Allah pakai Laila? Subhanallazi asra bi'abdihi Laila. Tidak Allah pakai kata-kata ma'rifah, tapi Allah pakai kata-kata nakirah, Lailan. Allah tidak mengatakan al-laila, tapi Allah mengatakan Lailan, tidak ada ma'rifah, pakai nakirah. Berarti kata Lailan itu waktu yang sangat sedikit. Jadi kalau adik-adik suka mengkaji kebesaran asma Allah itu luar
luar biasa. Yang kedua, Isra'nya dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Apa filosofisnya? Seakan-akan Allah ingin bilang, hei umat Islam, hei pelajar SMA Titian Ras, tidak ada tempat yang paling mulia dalam dunia ini kecuali masjid. Makanya tidak salah Nabi bilang, al-husnul muslim salasun, benteng umat Islam ada 3. Kalau orang masuk dalam benteng ini pasti dia selamat. Apa dia? Masjidul Husnul, masjid itu benteng. Saya punya pondok pesantren itu, Pak pimpinan, di kota Kuala Tungkal itu. Pondok pesantren saya Al-Baqiyatu Sholihah. Sebelum anak masuk ke lokal, saya suruh sholat duha terlebih dahulu. Jadi sering ditanya oleh guru-guru yang lain, Pak Yai, kenapa harus sholat duha? Bukankah mengkaji ilmu itu penting? Saya jawab, kalau hatinya sudah bersih, kalau hatinya sudah nerima, maka semua ilmu yang kita dapatkan pasti masuk di hati. Adik-adik, saya ini dosen UIN Jambi. Sekarang ini banyak orang yang pintar, banyak orang yang pintar, tapi mohon maaf, hatinya tidak benar. Betul? Desain ilmu dia hebat, IT dia hebat, tapi tujuannya suka memintari orang lain. Tapi kalau hatinya yang digoda terlebih dahulu, hatinya yang diisi dengan Al-Quran, hatinya diisi dengan zikir, maka otaknya akan berpikir menjadi manusia yang bagus. Maka sekolah yang baik, mohon maaf, bukan mencetak pikiran, tapi sekolah yang baik adalah sekolah yang juga meminta hati. Saya yakin orang tua Anda memulangkan sini karena dia ingin berpikir dan hatinya ingin menjadi anak-anak yang soleh. Saya sempat baca tadi Pak Pimpinan satu tulisan dari B.J. Habibie. Kita tahu B.J. Habibie orang pintar, orang cerdas, bisa mendesain pesawat. Tapi di tulisan yang terakhir itu dia tulis, wahai anak-anakku, ayah sudah lemah, mata ayah sudah kabur, pikiran ayah sudah tidak kuat lagi. Selama ini ayah sibuk dengan berpikir, selama ini ayah sibuk dengan mendesain, lupa ayah dengan ibadah kepada Allah, lupa ayah mengkaji ilmu agama, lupa ayah mengkaji ilmu-ilmu yang mendekatkan kepada Allah. Ketika tangan sudah tidak bergerak lagi, ketika kaki sudah tidak ada apa-apa lagi, apa yang bisa saya sembahkan kepada Allah Jalla Jalla? Saya ingin sampaikan ke adik semua, belajar mesti. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kun aliman au muta'alliman au sami'an wala takun rabi'an fatahla. Jadilah kalian orang yang alim, orang yang pintar. Tidak juga jadi orang pintar, jadilah orang yang belajar. Tidak juga jadi belajar, jadilah orang yang mendengar. Jangan jadi orang yang keempat, belajar tidak, ngajar tidak, dengar tidak, guna-guna. Ada 4 orang yang ditemplat Tuhan, ngaji dah, belajar ida, dengar ida, bengak pula. Baik penonton Salwin Channel yang berbahagia, demikian tadi cuplikan tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Kiai Haji Abdul Latif MAG, dosen UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Setelah tausiah langsung diselenggarakan penyerahan sembako dari keluarga besar SMA Negeri Titian Ras yang menghimpun sumbangan ini, yang diserahkan secara simbolis kepada keluarga atau bapak ibu yang kurang mampu masih di lingkup SMA Negeri Titian Ras Jambi.
Ini penyerahan secara simbolis. Ada beberapa sembako lagi yang nanti akan dibagikan secara keseluruhannya oleh Ustaz Abdul Latif dan Kepala SMA Negeri Titan Trust. Oke, demikian untuk liputan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.